Halo semuanya, kembali Halo lagi di podcast Suka-Suka. Kita podcast karena suka. Oke teman-teman, di sini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, guys ya. Silakan perkenalan Mas. Bisa Oke, diperkenalkan diri ya. oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Faris ya, tapi biasanya dipanggil Gepeng ya. Jadi nanti panggilnya Gepeng aja, Oh, siap, biar Mas Gepeng. santai kita. Siap. Oke. Aku ulangnya enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Halo semua. Kembali lagi bersama kita di podcast Suka-Suka. Kita podcast karena suka. Oke guys, podcast Suka-Suka yang selalu berisi berita aktual tentang seputar dunia art dan animasi. Ya kan ya? Iya kan Mas ya? Percaya nggak? Percaya dong. Di sini tentunya saya tidak sendiri. Saya bersama rekan saya. Oke? Dan nama saya adalah Muhammad Nazarin dan kalian bisa manggil aku Jerry. Nama aku Torik apa? Bisa dipanggil Torik. Dan kita bersama narasumber nih, kita kedatangan tamu seorang narasumber dari dunia profesional ya. Ya, bisa diperkenalkan namanya? Perkenalkan semua, nama aku Faris Agung Maulana, bisa dipanggil Faris, tapi biasanya teman-teman tuh panggil aku Gepeng. Biar saya panggil Gepeng aja. Siap deh. Halo, Mas siap, Mas Gepeng. Oke. Siap. Ya, jadi kita langsung lanjut aja sambil santai aja, Mas. Kita sambil main. Boleh ya, Mas? Ya? Iya sambil main-main. Berhubung ini Manchester United melawan Manchester City Mas ya, yang biasanya kalah-kalah ya kan. Kita lihat nanti di sini siapa yang menang ya kan. Oke. Oke, bisa dilanjut, Pak? Nggak apa-apa. Iya, fine ya Sambil kan. saya sedikit membawa ininya nih, Mas. Membawa ya nih. Iya, oke. Oke, jadi kita ini mau ngebahas seputar industri animasi nih, Mas. Animasi di dunia industri dan profesional. Seperti yang kita tahu itu kan, kalau di Indonesia itu animasi kan masih agak sedikit kurang berkembang ya, Mas ya. Ya. Dibandingkan di negara-negara tetangga, ya kan. Nah, itu mungkin karena ada beberapa faktor kan ya, Mas ya. Nah, kalau dilihat-lihat lagi itu dari yang saya pernah lihat beritanya kan, Mas. Kalau misalkan kebanyakan pekerja animasi di Indonesia itu masih kayak semacam kurang mendapatkan hak atau fasilitas pekerjaan yang layak gitu loh, Mas. Kayak contohnya apa, Mas Jari? Contohnya saja saat dimana kita membuat sebuah karya tapi tidak ada sama sekali yang mengapresiasi. Padahal untuk seorang seniman atau animasi apresiasi adalah hal yang paling dibutuhkan. Bener nggak Mas ya? Betul. Ya, itu dia, Mas. Sama contohnya itu kayak misalkan masih banyak yang overwork dan underpaid nih, Mas. Jadi Iya. kayak merasa bayarannya tuh nggak sesuai lah sama pekerjaan Yang dikasihkan ya. Iya, seperti itu Mas. Mas sendiri tuh gimana nih kalau yang sudah berkecimpung langsung di dunia profesional ya kan, terutama di bidang animasi ini, gimana nih Mas? Oke, kalau menurutku ya untuk masalah perkembangan industri animasi ya, dari dulu aku masuk itu sekitar tahun 2015, juga nggak awal-awal banget lah ya, itu mungkin pertengahan sampai sekarang itu lumayan berkembang pesat di industri animasi. Bisa dilihat dari resource-nya atau artisnya udah mulai berkembang sekarang. Sekarang udah nggak mulai sulit tuh untuk nyari teman-teman yang mau berkarya di industri kreatif. Kayak gitu. Kalau dulu memang lumayan sulit karena belum banyak yang tahu lah untuk masalah industri kreatif. Kalau sekarang sih lumayan berkembang. Cuman ya itu tadi beberapa emang untuk masalah kayak kerjanya terlalu over, ya sering overtime juga kan. Sama mungkin ada beberapa pengalaman teman-teman mungkin karyanya nggak ada apresiasi dari orang. Itu juga masih jadi beberapa masih jadi masalah juga ya jadi PR juga di industri kreatif ini kayak gitu sih. Kenapa bisa ya Mas ya? Kalau dalam seni sendiri ya, kenapa orang itu jarang banget bisa mengapresiasi sebuah karya gitu. Padahal sebenarnya karya itu terlihat
bagus, menawan dan lain sebagainya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Dan hal itu pula yang menyebabkan para seniman-seniman atau para animator itu mereka merasa diri mereka nggak ada, kurang dihargai seperti itu, Mas. Oke, oke. Kalau menurutku ya, mungkin karena orang awam itu nggak ngerti proses untuk bikin karya itu kayak gimana. Oke, nggak ngerti tuh sesulit apa sih gambar, sesulit apa sih nganimate kayak gitu. Orang taunya hasil jadinya, ya kan, hasil jadinya. Oh, jadinya kayak gini. Oh ya bagus, 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 cuma gitu. Tapi nggak ngerti tuh kalau ngerjainnya sampai mati-matian kadang. Iya kan. Jadi orang nggak ngerti prosesnya di situ. Sedangkan untuk menilai seni sendiri nggak bisa dari langsung itu kan, kita harus ngerti prosesnya, konsepnya kayak gimana, baru kita bisa nilai, oh seninya bagus karena konsepnya gini, 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 gini. Orang awam nggak punya pengetahuan di situ terkadang. Mereka cuman bisanya ya wis lihat, ya kalau jelek menurut mereka jelek ya wis dibilang jelek, kalau bagus ya udah bagus gitu. Berarti memang di sini tuh masih minimnya edukasi tentang Ya, prosesnya ya. Seperti itu. Hmm, Kalau misalkan menurut Mas Gepeng sendiri nih, dengan adanya masalah-masalah yang kayak tadi kan, kayak kayak semacam minimnya edukasi dan semacamnya, itu ada faktor-faktor lain nggak yang kira-kira eh, mendukung kekurangan yang tadi disebutkan? Ada faktor lain. eh, faktor ya mungkin dari pemerintah juga ya, yang kurang ngasih edukasi tentang industri kreatif. Padahal industri kreatif itu pun lumayan berdampak di perekonomian di Indonesia ya. Kalau menurutku banyak hal-hal yang dilakukan di industri kreatif ya, sekedar contoh lah, ketika animasi kita bikin karya kayak video animasi apa tentang adat katakanlah, itu kan bisa kita buat share ke entah ke mancanegara ya, buat orang luar itu tahu kalau di Indonesia ada adat kayak gini lewat video animasi. Hal-hal kayak gitu itu belum masih ada support yang Secara maksimal. iya secara maksimal dari pemerintah kayak gitu. Berarti ini ya, yang saya tuh contohnya kayak setahu saya tuh ada yang kayak apa namanya, pengendali apa ya, bukan pengendali ya, Apa? Pengendali suara apa ini? Gitu mati lu. apa namanya, ada segmen atau sektor pasarnya sendiri kalau nggak salah. Iya. Kayak contohnya yang tadi Mas saya bilang kan, animasi digunakan untuk pengembangan apa, pengenalan adat budaya Indonesia keluar itu masih kurang ya. Sedangkan kalau seingat saya itu contohnya kayak di Jepang, industri anime Jepang itu bener-bener mengentalkan budaya-budaya Jepang gitu sampai ke mancanegara. Makanya efeknya sekarang orang-orang di mana-mana tuh tahu budaya tahu Jepang tuh kayak Jepang. gimana. Salah satunya itu karena anime gitu ya. Mungkin karena itu juga kali ya. Ya, betul ya, kayak Jepang itu anime, Korea kayak K-pop. Pemerintah kan juga support banget di situ. Gitu Iya. Kan support banget. Kalau di sini mungkin arahnya masih belum ke situ ya, karena mungkin juga masih berkembang industrinya, nggak seset itu masih. Iya. Mungkin kalau dipikir-pikir lagi, Indonesia itu untuk standarisasi animasi atau karya-karyanya, mereka seperti masih belum memiliki patokan tersendiri untuk karya di Indonesia ini harus gini loh, pedomannya gitu. Iya. Kayak gitu nggak sih Mas? Bisa sebenarnya? jadi karena belum terstandarisasi dengan rata kan. Iya. Jadinya kayak apapun yang dikerjakan si artis itu penilaiannya bisa secara personal. Ya, nggak mungkin di industri lain, oh ini bagus karena udah ada ini listnya. Kalau di animasi kan sangat-sangat fleksibel kan. Iya banget. Iya kan. Bukan animasi toh, mungkin juga di industri kreatif secara keseluruhan ya. Itu lumayan fleksibel. Penilaiannya itu bukan hal yang apa ya, udah saklek. Kalau bagus kayak gini, kalau jelek kayak gini. Tapi orang yang lihat kadang beda penilaian. Kayak gitu. Jadi ngasih apresiasinya pun juga beda-beda. Kayak gitu. Jadi bener-bener persepsi orang terhadap sebuah karya itu berbeda-beda, itulah yang menyebabkan hal itu menjadi mencar pedoman kita kayak gitu. Wah, ilmu baru yang kita dapatkan. Benar. Ingat-ingat. Itu kalau industri kreatif. Kopi Mas. Oke. Kenapa tuh? Apanya? Coba.
Sini aja. Karena sudah nih, mana tuh? Oh masih Enggak ada. It's okay. Bisa ngopi dulu mas. Sambil dimakan. Sambil- Jadi ya mas. Oke. Nyantai nih ya. Nyantai banget mas. Sebenarnya kalau ada rokok enak sih. Oh iya. Rokok. Dia asbak, itu kopi. Masuk ya. Masuk. Wah, kenikmatan dunia mana Iya. yang bisa Seniman itu kalau nggak ada rokok kurang aja. Iya, harusnya kayak gitu ya kan. Rokok sama kopi. Melempar api kamu. Editor pusing kamu. Kalau yang saya tangkap sih mas ini mas, saya pernah dengar tuh kalau misalkan pembagian pasar industri animasi itu kan dibagi jadi beberapa tergantung benuanya ya. Kayak contohnya ada di Jepang itu anime itu dibikin untuk lebih menonjolkan budaya-budaya Jepangnya gitu kan, kayak di Jepang gitu kan. Terus kalau misalkan di Amerika itu lebih ke tujuan yang kayak memutar bisnis lah. Jadi sekali ngeproduksi anime itu semuanya targetnya kan untuk jualan merch, bisnis gitu ya. Terus kalau untuk di segmen Eropa itu katanya memang bener-bener yang seni murni gitu loh. Jadi nggak ada patokan apapun. Kalau kira-kira dari Mas ini di dunia profesional nih, itu ngelihatnya animasi Indonesia ini masuknya ke yang mana? Soalnya kan kita itu kan masih berkembang ya, jadi belum punya kayak segmen itu Iya, sendiri. iya. Iya, kalau menurutku sih yang tak alami ya, ini yang tak alami. Itu lebih ke condong ke arah industri. Oke, untuk arah industri. Jadi kita belum bisa se-pure kayak di Europe yang kita berkarya itu emang ya wis pingin berkarya aja. Belum se-pure itu karena memang banyak hal yang jadi faktor ya bisa sampai ke situ. Kalau di Indonesia itu masih belum sampai ke situ karena ya yang pertama lagi berkembang itu tadi. Jadi kita lagi masih mencari lah. Ini yang enak yang gimana sih berkarya yang enak kayak gitu. Jadi berkembangnya pun negaranya juga berkembang. Jadi penghasilannya juga ya itu nggak ya mungkin kalau di luar bikin karya apa terus dijual laku lah. Laku kan ya. Iya, gimana kan. Kalau di Indonesia tidak akan bisa terjual. Bisa. Karena kalau dipikir lagi ya yang sama nama ini bener mas. Kita kurangnya informasi terkait sebuah karya dan lain sebagainya yang menjumus kepada industri kreatif sehingga orang-orang itu seakan-akan mematok industri kreatif itu industri yang biasa-biasa saja yang nggak menguntungkan. Padahal kalau dipikir-pikir lagi industri kreatif itu salah satu penyumbang terbanyak loh. Salah satu loh ya. Iya, salah satu. Rokok ya kan ya. Rokok 85%. Salah satu penyumbang terbanyak gitu. Tapi kenapa kok ya orang-orang itu seakan-akan berpaling mata enggan gitu masuk ke dalam industri ini, contoh animasi, seni dan lain sebagainya gitu. Oke, kalau menurutku karena ya itu tadi nggak bisa diprediksi. Ya, kalau orang-orang Indonesia itu masih suka dengan hal-hal yang udah pasti. Ya kayak kerja di katakanlah industri yang lain ya, industri konvensional yang lain. Itu udah pasti tuh, jenjang kerjanya ada, jenjang karirnya itu ada. Ya, kalau di industri kita kan masih berkembang di divisi di industri animasi atau industri kreatif. Jadi kayak orang mau masuk ke situ pun kayak ngewanti-wanti gitu loh. Ini aman nggak ya sampai dulu ya? Sampai nanti ya, aman nggak ya gitu. Jadi orang-orang lebih milih yang pasti-pasti aja. Oke, aku tak masuk ke sini aja pasti. Padahal di industri yang berkembang ini masih banyak peluang yang bisa digali kayak gitu harusnya. Sebenarnya sangat disayangkan banget ya kan hal itu. Kurangnya informasi, kurangnya dorongan pemerintah. Kayak gitu sebenarnya solusi apa sih Mas yang bisa, nggak usah jauh-jauh ya, dari pemerintah, dari kitanya sendiri mungkin ya. Kayak mungkin apa ya Mas ya, solusi yang tepat gitu untuk bisa memperkenalkan industri kreatif, animasi dan lain sebagainya ke halayak ramai atau luas sebenarnya. Paham gitu. Iya. Menurutku, secara personal ya berarti ya, secara personalnya kita sendiri. Itu kan sekarang lumayan banyak generasi sekarang udah bisa medsosan nih, ya kan, udah bisa medsosan kan, TikTok, Instagram, ya kan, anak kecil pun udah punya TikTok kan. Nah, kenapa itu nggak digunakan? Yoi. Itu bisa digunakan untuk media promosi juga buat industri. Tapi sekarang udah lumayan banyak orang-orang yang sharing tentang industri kreatif itu di platform-platform digital juga. Ya cuman mungkin ya butuh waktu untuk semuanya itu bisa tercakup kayak gitu. Karena ya konten-konten yang mendidik terkadang kan kurang menarik.
Iya, bener banget. Kontennya terkadang kurang bener. Iya, kayak gitu. Ya masih apa ya, masih balita di situ sih kita. Terkadang pokok intinya hiburan. Ya, konten-konten mendidik itu terkadang ya itu kurang diminati sama orang. Wah, benar banget. Konten mendidik adalah sesuatu yang penting di negara kita. Bener gak? Aduh, aku nggak mau ngomong deh. Oh, kalau gitu biasanya Anda mencelutuk hal itu. Soal Mas Gavin sendiri, kan kalau tadi kan katanya itu dunia industri kreatif itu kayak contohnya animasi ini kan termasuk ya, itu masih kayak kasar lah gambarannya kayak banyak orang yang masih ragu apakah ini meyakinkan nih untuk dilanjutkan untuk kedepannya nanti gitu kan nantinya kayak gimana nih motivasi Mas Gavin sendiri untuk masuk ke industri ini tuh apa tuh kira-kira? Oke, motivasi ya. Iya. Kalau ngomongin motivasi, dulu sebenarnya aku masuk di industri ini tuh karena salah jurusan. Oh, karena salah jurusan. Ya, karena saya salah jurusan. Dulu itu aslinya itu saya masuk sekolah di salah satu SMK animasi itu aku pengen ngambil di jurusan sablon. Karena di lingkunganku ada guru di situ, dia usaha sablon dan lumayan sukses pada saat itu. Akhirnya aku pengen masuk, pengen niru lah, kelihatan sukses. Oke, tak diru kayak gitu kan. Semudah itu. Akhirnya aku masuklah ke sekolah itu. Tololnya adalah aku nggak cari informasi pada saat itu. Oke, aku nggak cari informasi pada saat itu. Akhirnya masuk aja lah. Oke, aku nggak ngerti kalau jurusan sablon pada saat itu namanya produksi. Dan yang tak tahu itu, pokoknya aku nggak tahu apa-apa. Aku pengen sekolah di kota. Intinya itu. Oke, akhirnya aku masuk ke sekolah itu. Sampai pada akhirnya, aku inget banget kesiswaan itu ngomong kalau animasi itu gambar. Nah, di pikiranku, kalau udah digambar, dicetak, disablon. Ya kan? Itu aku pada saat itu mikirnya gitu, ya kan? Oh, berarti animasi itu nyablon pas itu. Akhirnya tak pilih di paling atas animasi itu, animasi paling atas. Keterima, seneng dong, seneng wajar masuk sablon. Berjalannya waktu 3 bulanan kayaknya di sekolah, itu aku mulai ngerasa loh kok gak ada jurusan, aku gak ada materi sablon ya. Iya gak nyablon ya. Akhirnya aku sampai tanya ke guru pada saat itu. Bu ini kok gak ada materi nyablon ya? Loh, nyablon mas. Sampai salah jurusan dong. Kaget baru nih ya kan. Ya, kok sablon marah-marah gila ya. Kok sablon anak ini marah-marah. Oh, salah jurusan. Harusnya apa Bu? Harusnya ini jurusannya. Wah, berarti gak ada sablon-sablonnya. Gak ada pas itu ngomongin. Nah, pas itu dilema tuh, mau lanjut enggak? Ya, kalau mau pindah jurusan harus tinggal kelas. Nggak naik. Kirim tanya ke orang tua, ya wis jalani aja, udah kecemplung kok katanya. Ya wis, kalian diselami kan. Akhirnya berjalannya waktu sampai satu saat itu yang jadi motivasiku banget itu sempat aku ngerjain sebuah project ya yang tayang di TV Indo. Pas itu ngerjainnya sambil mumet ya. Ya. Terus tiba-tiba di TV itu ditayangin. Itu aku sama keponakanku pasan. Keponakanku itu tiba-tiba lihat terus dia kayak ngerasa happy gitu. Dengan karya yang tak bikin. Nah, dari situ itu motivasiku. Aku kayak langsung klik di situ. Wah, dari karya yang tak bikin ya. Padahal aku bikin itu effort itu ya, semumet itu, segila itu. Terus tiba-tiba ada anak kecil lihat, dia ketawa ini, dia happy lihat karyaku. Dari situ aku ngerasa kayak untuk beri impact ke orang lain juga bisa lewat karya kayak gitu. Akhirnya dari situ ya udah tak dalami sekalian sampai sekarang. Tapi lumayan dalam juga Iya, lumayan. Bener-bener, wih. Kayak lu coba lu bayangin, ada orang tersayang di lingkungan lu gitu. Kemudian dia bener-bener bahagia setelah melihat apa yang telah lu beri gitu. Gila banget itu rasanya. Ya aku sampai merinding mas itu kalau nggak salah. Seingatku. Lanjut, iso happy ya orang lihat ini. Kalau kita sejauh ini masih ada motivasi nyablon mas? nggak ada kalau itu udah nggak ada. Udah nggak ada. Iya ya sablon ya nggak ada. Udah hilang motivasi sablon saya. Jadi saya saat ini betul-betul udah fokus di sini. Iya di animasi ini. Kira gitu. Ya mungkin aku nanti bikin animate nyablon lah ya. Kan bisa. Oh iya, kayak gini ya. Iya. Kan bisa juga. Ada Bisnis di balik Yo. bisnis. Keren. Kalau Mas bisa tadi bilangnya dari 2015 ya untuk terjun ke ranah profesional. No, kalau profesional aku di 2000
2017 2018. Oh, 2017 juga. Kalau terjun untuk belajar iya. itu 2015. Oke, jadi kurang lebih ada 7 tahun gitu ya. Iya, lumayan lama lah Lumayan lama banget. Banget. industri. Saat di fase-fase itu ya, setelah Mas nyeritain dari Mas Gepeng ceritain tentang motivasinya yang begitu luar biasa kan, tentang keponakannya Mas. Nah, ini ada nggak sih Mas, kayak ada sedikit rasa kayak gimana ya, menyesal atau kayak males gitu setelah terjun selama 7 tahun di dunia profesional ini? Ya penyesalan kecil ya. Biasanya kan orang setelah milih sesuatu walaupun mereka happy pasti ada sedikit penyesalan kecil gitu. Ya pastinya ada ya. Itu realistis lah ya. Realistisnya pastinya Iya, kan, ada. ya. Di lingkunganku di rumah itu hampir satu kampung yang masuk di industri kreatif itu cuman aku sejauh ini. Oh, Oke, karena lingkunganku lumayan yang apa ya, nggak familiar dengan kayak gini-gini. Iya. Dulu aku sharing aja ya. Dulu itu aku pertama kerja di animasi, tetanggaku tuh tiba-tiba tanya, kerja di mana Mas kayak gitu. Di animasi Bu, aku gitu. Oh berarti bisa nyablon gitu. Serandom itu. Berarti satu kampung itu Iya. Tapi kalau aku bilang animasi itu kartun, mereka Oh iya ya, bikin kartun. Oh kartun, gitu. Oh, baru Nah penyesalannya ketika saat itu dulu sempet kan mesti di kampung kan banyak teman-teman kita kan ya. Aku masuk di industri ini, mereka juga ngejalani hidupnya masing-masing. Ya. Pastinya ada yang pernah nggak sih kalian kayak ngalamin, temanku udah sejauh ini berkembangnya, udah sejauh ini dia berkarir kayak gitu. Nah, sedangkan aku pas saat itu masih belajar di industri ini, kayak gitu. Jadi penyesalannya sempat ada kayak, anjir kenapa ya aku masuk sini ya? Kenapa gak ikut-ikut aja? Kenapa gak masuk ke sini aja? Cuman ya itu tadi, motivasi yang tadi itu yang sampai sekarang masih bikin aku bertahan sampai di sini. Karena untuk membuat orang lain sharing emosi dengan orang lain itu bisa lewat karya kayak gitu. Iya. Gitu. Kalau penyesalan pasti ada setiap orang ya. berarti memang untuk tujuan pekerjaannya ini Kemuliaan. kemuliaan. Materi. Iya. Loh ya kalau itu pasti ya kalau materi ya. Orang tersayang Iya, ya kan ya. tujuan utamanya Iya. ya. Aku punya satu proses guys. Apa itu? Ayo, quotes. Sebaik-baiknya pilihan yang kamu buat, pasti di belakangnya akan ada sedikit penyesalan. Entah itu pilihan yang paling kau pikirkan itu paling baik, pasti akan ada penyesalannya. Tepuk tangannya dulu. Respect. Harus akan tepuk tangan. Waduh, apa iki rek? Kata ya iki guys. Di luar skrip. Kejadian di luar skrip. Di luar skrip. It's okay, it's Good ya, Pak, okay. ya. Lanjut ya. Iya. Ini kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya loh ini. Boleh. Oke, boleh tanya ya. Biar kita kesannya sharing ya. Iya, sering. Iya, santai kan, lebih santai kan. Males Iya. kayak gini. Apa ini podcast? Santai sekali Mas. Aku sekarang tanya ke kalian, kenapa kok kalian masuk ke industri kreatif? Siapa dulu deh? Boleh. Siapa dulu? Udah, aku dulu ya. Pertama, kenapa aku masuk industri kreatif? Yang pertama itu dari keluarga itu anunya seni, backgroundnya sudah backgroundnya seni. udah seni ya. Iya, seni batik, Oke, seni batik. seni batik Kediri gitu. Seni batik tulis ukir itu loh, ya. Tulis tali apa namanya? Iya, yang kamu sempat sharing tadi ya. Iya, yang saya sempat sharing tadi itu loh. Itu dan jadi itulah saya juga cukup bisa jago gambar di tradi. Jadi saya inginlah waktu itu saya melihat satu film yang benar-benar wah ini adalah sebuah karya mahakarya dan saya ingin terjun langsung ke situ. Oke. Itu menjadi pedoman saya saat itu. Nah, seiring berjalannya waktu, saya berkembang kan, saya mulai mempelajari berbagai hal yang berbau seni, tapi seninya itu lebih ke arah seni tradisional. Nah, baru waktu masuk ke kuliah ini, saya ngerasain yang namanya seni animasi itu sendiri, seni modern lah Iya, ibaratnya. Sebenarnya kalau bisa bilang masuk animasi itu
kecemplung Kecemplung juga, sama. iya. Waktu itu kan gini. Ada SNBP di sekolah. Oke. Nah, itu kan jalur undangan. Nah, itu saya ikut masuk dalam listnya. Nah, waktu finalisasi, saya ingat banget itu tanggalnya 8 November. Saya terakhir itu jam 12 malam finalisasinya. Saya bener-bener lupa saya nggak finalisasi akan hal itu. Jadi ya udah, jalur SNBP gugur, akreditasi sekolah anjlok, saya dimarahin, kemudian itu saya ikut SNBT. Dan slow-nya lagi waktu di SNBT animasi bukan menjelekan ya, tapi sebenarnya saya ingin lebih terjumus ke tradisional. Ya, saya salah milih. Oke, salah milih juga. Animasi di atas, kemudian DKV di bawah. Oke. Jadi nyemplung langsung ke animasi, langsung gitu. Sound effect, kasih sound effect, ingat editor ingat juga yang keluar api nanti dikasih kan nih kepala gede nih. Sih oke. Itu sih Mas kalau bisa dibilang kalau aku terjunnya seperti itu, yang pertama dari background keluarga dan aku sendiri suka gitu dengan sini. Cuma agak shock sendiri ya setelah masuk ke animasi ternyata lebih banyak bener-bener digitalnya. Saya kira Iya. tetap ada tradinya lebih cukup condong tradi, ternyata animasi semua, digital semua. Itu yang kita agak shock, agak pembiasaan diri gitu. Waktu itu Mas, waktu pembiasaan dirinya gimana? Sering berlatih atau Sering merenung ya? Saya sering merenung ya. sering Iya, merenung. ini gimana ya, ini gimana. Tapi ya itu akhirnya karena pada saat itu motivasinya belum kayak yang sekarang. Iya. Pada saat itu motivasinya cuman ya wis nggak jadi beban orang tua aja. Iya, jalan aja dulu. Iya. Ya sekadung bayar ya. Kalau terlanjur bayar orang tua, mau keluar pun ya nanti menambah biaya. Itu kalau aku pas masa fase itu. Kalau Aku pengen tahu Gimana? Mas Torik gimana nih Mas Torik? Mas Torik. Saya juga sebenarnya sering belum saya jurusan. Template guys. Template. Tapi kayak saya mendapatkan jalan langsung dari Tuhan gitu. Waduh, ilahi bro. Sebelum ini gitu lah, besar jalannya. Iya, saya tuh ini. Saya itu pas SMA itu sebenarnya sebenarnya itu suka bikin film. oke. Nah, jadi saya juga apa namanya nyari. Pokoknya saya kuliah film dong ya kan. Saya itu sampai SMA itu saya nggak pernah belajar mas. Sering ngulik filmnya. Iya bikin film gitu. Saya ikut lomba kan. Banyak nih prestasinya kan lumayan ya lomba. Saya ambillah itu dulu. Saya kan nggak dapat SNBP tadi ya. Saya nggak dapat SNBP nggak mungkin. Nggak pernah belajar mas. Oke. Akhirnya saya ikut SNBP. Saya ambil kampus pertama itu film. Kampus kedua juga film. Atau broadcasting gitu saya lupa. Dua-duanya di Jakarta. Waktu itu saya kan asli dari Bekasi kan. Oh, kamu Bekasi. Iya dulu Jakarta. Nah karena saya juga kembali lagi nggak pernah belajar, nggak dapat. Bisa. Akhirnya Itu. Nah, akhirnya udah tuh. Nah, saya mau gap year nggak boleh kan. Justru cari mandiri aja sih gitu kan. Nggak apa-apa nanti eh, urusan uangnya belakangan gitu kan. Nah, akhirnya saya daftar tuh ke 5 kampus kalau nggak salah. Karena saya telat waktu itu untuk cari mandirinya. Jadi daftar ujian mandirinya itu ke 5 kampus. Saya ngambil isi Jogja, terus saya ngambil UNED Jember itu film juga, dua-duanya film. Di Jakarta ada Politeknik, saya ngambil filmnya juga. Saya lupa di mana ya? Politeknik Negeri Jakarta juga ada kalau nggak salah itu ngambil film. Itu saya ngambil film. Yang terakhir baru Animasi. Saya ngambil di UM karena waktu itu kebetulan masih buka mas. Oke. Dan dari kelima-lima ini 4 semuanya film gak Nggak keterima. Iya. Anjir, kamu kayak diarahin gitu ya berarti Iya. animasi. Padahal itu animasi yang terakhir itu saya bener-bener kayak wah animasi buka tuh. Bener-bener udah maksa banget. Iya. Makanya Iya. terus tiba-tiba kok pas udah malah paling dilancarkan mas. Oke. Serius saya waktu itu saya kan ujian masuk mandiri di UM itu kan dari mandiri prestasi ya. Jadi saya masuk mandiri prestasi itu cuma wawancara toh nggak ada ujian apa-apa. Masuk. Masuk nggak bayar uang gedung. Oh iya? Anjir. Keren. Iya. Jadi kayak
oh udahlah nih. Kayak nih masuk animasi nih, digampangin udah kan. Kayak masuk animasi. Padahal itu kemungkinan terkecil untuk masuk ya. Iya. Tempatnya pilihanmu film toh. Bukan malah kemudian terkecil. Gak ada harapan ya. Gak ada harapan ya? Gak berharap masuk malah. Sama Akhirnya Tuhan langsung. dibukakan pintu yang begitu Iya. lebar. Iya, Oke. masuk aja tuh. Terus akhirnya setelah saya masuk ke animasi itu, saya mulai kenal dunia 3D. Oke. Sebenarnya saya juga udah sedikit senggol-senggol 3D pas masa SMA. Cuman saya masih kayak kesannya takut sama 3D itu sebenarnya. Kenapa? Kayak saya itu kan selalu megangnya kan film gitu ya, Oke. kamera. Kalau udah ngomong 3D itu masuk ke MTK soalnya saya mas. Oh, Saya udah takut gitu kan. di pikiranmu banyak sumbu, banyak rumus gitu ya. Akhirnya setelah megang, kok gampang. Tidak sesulit itu. Iya, oke. Oke. Sampai akhirnya saya coba, wih, asik nih ya kan. Akhirnya ya udah saya otodidak belajar sendiri dan akhirnya saya ngelihat kalau kayaknya potensi buat kerja di 3D ini lebih membuat saya yakin lah daripada masuk ke film. Oke. Soalnya kebetulan saya juga ada teman yang berhasil masuk perfilman juga di Oke. Bandung gitu. Kalau saya lihat kok prospek kerjanya kok dari segala macam yang dilakuin kok jagoan saya gitu loh. Padahal saya nggak masuk film gitu kan. Oke. Sedangkan kalau misalkan dia belajar 3D, otomatis semua yang dikuasain di film itu harusnya udah lumayan inilah gitu. Terus saya mikir, wah kayaknya 3D boleh juga ya. Boleh gitu juga. kan. Oke, Udah, saya akhirnya menyelam saja. menyelam saja. Menyelam. Bagus. Itu memang harus kecemplung dulu, baru suka gitu. Kita itu emang dasarnya sebagai manusia harus kecemplung dhisik Iya, gitu. iya. Kecemplung dulu. Lah kan keceh dhisik. dhisik. Keceh dhisik malah gak selulup. Makan Mas. Kisah Nabi ya. Nah, emang kudu disambi. Makan bola. Nah, kamu bawa minuman apa nih? Ya minum bola. Ultra Milk. Podcast ini disponsori oleh Ultra Milk, Nabati, Oreo dan juga apa namanya? Twisco. Ingat ya, sponsor ya. Kalau ada Surya Sebatang enak nih sini. Oke, Ini kan mungkin udah agak di ujung dari apa namanya? pembahasan kita pembahasan ya. ini. Nah, setelah yang kita cerita sebelum tadi ya kan Mas ya, segala macam keluh kesah pas kalau udah diurus kayak gimana, terus perjalanan Masnya sama kita juga nih yang Iya. masukkan, Hmm, itu ada nggak semacam wejangan lah? iya, saran untuk kita Nah, gitu lebih yang tepatnya. mungkin buat kita ini bermanfaat lah untuk kedepannya gitu kan. Iya. Apalagi di dunia kreatif itu kan kayak semacam nggak pasti gitu. Iya. Nah, Oke, jangan ya. Jangan ya. Iya, jangan. Jangan. Aku kerasa tua ya. Ngomong wejangan. Oke. Kalau untuk wejangan ya harusnya ini nggak cuma di industri kreatif doang. Ini kembalinya kan untuk ke personal masing-masing ya, untuk menjalani tujuannya masing-masing. Kalau menurutku di industri ini itu lumayan fleksibel di bidang di hal apapun. Contohnya kayak aku pun nggak punya bakat gambar. Sama. Nggak punya bakat gambar. Iya, kamu. Jangan. Aku nggak punya bakat gambar. Aku pun juga nggak punya bakat visual di perfilman kayak dirimu. Cuman dengan kerja keras itu apapun yang tak impikan semakin kesini semakin bisa tercapai. Ya, nggak perlu bisa gambar, nggak perlu jago ini. Cuman kerja keras doang. Ya, di industri kreatif itu kayak gitu juga. Menurutku ya. Bakat itu nggak jadi penting ketika kamu malas-malesan, ya kan? Ketika kamu mau berbakat atau kayak apa ya, kamu gambar sambil merem jadi bagus gitu kan? Iya. Tapi kalau kamu malas-malesan nggak kepake tuh di industri kreatif. Kalah sama orang-orang yang nggak bisa, terus dia mau kerja keras untuk belajar di situ. Nah, itu lumayan ngimpact sampai sekarang yang tak rasain ya di industri animasi. Soalnya banyak temanku juga dia nggak punya bakat di sini, dia cuma kerja keras saja. Dan yang terjadi juga hasilnya juga oke. Hasilnya juga bagus banget gitu dengan orang yang punya bakat tapi dia nggak kerja keras. Itu yang pertama, kerja keras itu penting. Lalu yang kedua itu iya. Oke. Ketik. Ingat. Terus yang kedua, jangan sampai kalian itu nggak ngejar mimpi kalian. Itu yang paling penting. Oke. Ini kamu tadi kan sudah ngasih quote kan? Aku juga mau ngasih quote. Ya, silahkan.
ini kutipan dari orang sih. Eh, Jangan sampai kalian nggak ngejar mimpi kalian, karena mimpi itu nggak bisa mati. Oke, mimpi itu hanya bisa semaput ya bahasa Indonesia. Pingsan. Hanya bisa pingsan. Mimpi itu hanya bisa pingsan, nggak bisa mati. Ya, nantinya ya itu iya, nantinya akan hidup lagi di masa tua Iya. dalam bentuk penyesalan. Iya, iya. Oke, ketika kamu punya mimpi, kejar sampai dapat. Itu kerja keras, kamu punya mimpi, ini jadi bahan bakar yang lumayan oke untuk menghadapi. Iya, kontribusinya lumayan besar untuk menghadapi skalanya. Tanpa kerja keras tapi kamu nggak punya mimpi, ya kamu jalan aja nggak kemana-mana. Tanpa mimpi kamu nggak kerja keras, ya kamu di tempat aja nggak kemana-mana kayak gitu. Kalau dua-duanya kamu gabung, itu jadi apa ya, motivasi yang lumayan kuat buat menuju ke kehidupan yang lebih baik. Anjay. Anjay, kelas. Itu. Respect. Terenyuh aku mas, bener-bener kayak wejangannya bener-bener kena ke hati banget. Karena aku sempet, ya bener banget harus kerja keras. Soalnya kan waktu itu jujur, aku kan yang bisa gambar ya, bisa bilang jago aja lah ya, bisa gambar. Kemudian ada temenku yang nggak bisa gambar, tapi dia bener-bener kerja keras. Kan dia sempet tanya tips ke aku, gimana sih cara gambar tradisional agar bagus gitu. Aku ngasih tipsnya, coba kamu gambar minimal 1 hari satu, sembarang gambar apa. Nah, dia bener-bener terus itu gambar, konsisten, bener-bener konsisten. Per hari ditulis di tanggal 1 Januari 2000 sekian ya kan. Ditulis, tuh, habis itu gambar. Itu sampai 1 tahun mas jujur, gambarnya udah bagus banget. Gila banget, kayak kayak aku yang males-malesan nih kayak, wah ketampar banget. Kan. Lihat nih, anak didikmu sekarang bisa hampir menyamai dirimu, gitu kan. Iya, betul. Gila. Bener kayak kerja keras, habis itu terkait mimpi, bener mimpi nggak bisa pernah sama Iya. mati sih. Ya, cuman dia pingsan aja. Nanti tua akan kembali siuman ya dalam bentuk penyesalan. Jadi sekarang mimpiku juga lagi pingsan ya. Aku lupa ya. Apa mimpiku ya? Aku tadi masa bilang kan, Heeh. jangan lupa untuk kejar mimpiku. Saya tuh mikir, saya ingat lagi mimpi saya apa ya? Lagi pingsan kayaknya. Impian. Impian, ya. Impian. Impian kamu kan katanya mau menikahi member JKT48. Waduh. Ingat hal itu kawan. Tidak akan mungkin bisa terjadi. Kamu orangnya realistis sekali ya. Bagus. Kamu di sini, dia di sana, ya kan? Enggak sih. Kan mungkin kamu bisa setara, tapi dia nggak mau gitu. Wah, sama aja kan? Ini cukup menampar ya. Ini cukup menampar ya. Berarti tips ketiga tadi apa? Sadar diri ya. Penting ya kan? Iya, pentingnya sadar diri. Sadar diri, tahu posisinya. Skalanya bisa menjadi mungkin. Lagunya enaknya sebenarnya waktu apa namanya tadi? Kasih potes. Lagunya Nina Fish. Tumbuh lebih baik dari panggilanmu. Kamu kok kewacak sih? Lucu banget kamu. Wah, lucu banget. Lucu banget, bahagia aku mas. Nah, setelah lagu bis piye boleh? Tahu saya. Tahu saya. Oleh ya, Iring-iringan. Nggak kena anu lah. Apa? Dengar nggak sih? Dengar nggak sih? Apa? Lagu Fish. Stop. Iya. Nina Fish. Nih. Gak kenal aku. Waduh, kamu tumbuh nggak? Lapar. Aduh. Kita dengerin ini selama 3 menit ke depan. Ya, kita merenung. Merenungkan kemajuan industri. Kangen ibu. Sabar ya. Saat. Udah cukup merenung. Tuh, di lagu.
Habis merenung headbang. Iya. Habis merenung headbang. Iya. Ah, kadang setelah kita selesai merenung itu harus ada motivasi lagi gitu. Filosofi sekali ya. Kita merenung, kita memikirkan apa yang terbaik untuk kedepannya. 1 hari ke depan, 2 hari ke depan, mati. Kok tiba-tiba? Gak ada yang tahu. Iya, iya, Tahu, iya. ya Allah, Iya. Bang. Kayak kamu kalau ditanya umur gitu, masnya umur berapa? Umur nggak ada yang tahu, Pak. Ya, umur Jawabnya gak ada gitu. yang tahu. Sok-sok menentukan. Terus aku entek boleh. Berarti poin-poin dari yang udah kita apa ya nyebutnya, bukan diskusi ya, lebih ke Kita sharing ya. Iya. Itu berarti itu bisa disimpulin kenapa industri animasi di Indonesia itu masih kayak kelihatan masih kurang maju dibandingkan negara-negara lain atau negara tetangga. Itu salah satunya memang karena masih tahap berkembang. Iya. Berarti masih ongoing lah ya. Iya, masih ongoing. kejar lah ya. Bener banget itu. Optimis aja, Optimis. Mungkin 10 tahun ke depan lah. Kita nggak bisa bicara 5 tahun ke depan soalnya masih Iya. pendek. 10 tahun ke depan insya Allah bisa ya. Kita Amin, yang amin, muda-muda ini Iya, ya kan iya, yang iya. akan membangun animasi Indonesia untuk Keren. menjadi lebih baik. Respect. Luar biasa. Dan juga tadi itu ada wejangan-wejangan Iya. untuk kita rata-rata kayaknya kalau lihat yang masuk industri animasi itu kecemplung ya mas. Iya, 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 Cemplung. iya. Tapi kurang lebih Betul, betul. basicnya sudah ada gitu. Tapi kecemplung. Sound effect. Kalau aku masih gitu. Kan? Penting harus ada editing. Kerja keras dan juga jangan lupa untuk menggapai mimpinya ya. Mimpi. Karena apa kawan? Mimpi tidak pernah Mati. Oh, sama satu tadi, sama diri. Sadar Oh, diri iya. yang terakhir. Wah, ingat. Wah, berarti saya tidak bisa memiliki Z. Mustahil, kawan. Iya. Baik, kalau gitu berarti untuk seri-serinya kita cukupkan sampai sini. Oke. Oke. Langsung. Aku Jerry. Kalian tidak kompak, kalian tidak kompak. Loh. Sesuai kesepakatan belum. Oke. Oke. Oke teman-teman, itu tadi merupakan sharing-sharing podcast bersama Mas Gepeng, luar biasa banget. Oke. Motivasi, pencerahan, dan juga saran-saran masalah terkait dari animasi sendiri, cara mengatasinya, serta bagaimana problematika yang kita alami di industri kreatif itu sendiri yang kurang dipandang oleh khalayak luas. Bener-bener cukup sudah terjawab di podcast kali ini. Jadi itu luar biasa sekali ya teman-teman. Banyak sekali ilmunya ya. Ya, ini kepala udah penuh tambah penuh. Ya kan? Tapi sama informasi yang berguna. Berguna banget. Manfaat. Yes, oh maaf, tadi saya salah ngomong. Kepala penuh dengan informasi berat. Oh, Nah, oke. Klarifikasi langsung. klarifikasi, takut salah ngomong lah bentar. Kan di TikTok ini. Viral. Oke. Oke. Nomor aku. Namanya Oke, aku ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya podcastnya. Sebenarnya ini bukan presentasi, nanti kiranya kalian presentasi lagi. Enggak, ini podcast sharing-sharing bersama Mas Gepeng sebagai narasumber yang luar biasa sekali. Oke, aku Jerry dan teman-teman dan narasumber kita yang sangat luar biasa. Mas Gepeng. Gepeng. Oke, teman-teman, kami pamit undur Yap. diri. Kami suka podcast. Apa ini? Tagline-nya apa tagline? Kami. Kok beda? Kok beda? Oke. Iya, pokoknya Podcast suka-suka. Kami suka podcast. Teman-teman. Podcast suka-suka. Kami podcast karena kita suka. Oh, oke, lagi-lagi. Lagi tagline. Podcast suka-suka. Kami podcast karena kita suka. Oke guys, bye-bye.